Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini. Wah, udah lama banget gua nggak bikin video karena gua ada. Berapa lama? Udah berapa ya? Hampir 3 minggu mungkin. 3 minggu. Hampir sebulan gua nggak bikin video karena gua lagi liburan. Seilah, kesel liburan gua. Makanya nyampe ke Jogja nih, karena lagi liburan ya. Iya. Bisa nyamperin jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja. Bener, ya kan? Ini jadi kenalin dulu nih teman gua namanya David Sintong ya kan. Ya, panggilannya David. Yo, teman gue dari SMA, buset. Dan sekarang lagi merintis karir nih di Jogja. Aduh, gue udah janji nih sebenarnya dari jauh-jauh hari sama si Sintong ini buat mampir ke kafenya. Jadi dia tuh punya kafe ya, Yang menjalankan gitu ya, menjalankan kafenya. Wes. Kagum gue sama lu, tau. Jangan gitulah. Jangan gitu. Aduh. Jadi kesibukan lo apa nih Tong di sini? Barista ya? Kalau kesibukan di Jogja banyak sih sebenarnya. Itu barista juga. Ya. Dan kebetulan juga di luar itu sebagai executive manager. Di mana tuh? Di production house, salah satu production house di Jogja. Yang itu sebagai co-founder juga sih sebenarnya. Co-founder di PH itu juga bareng sama teman-teman. Jadi ngebangun PH lah ibaratnya. Mantep nih ya kan, lulus sekolah, lulus SMA langsung punya karir yang lumayan nih. Aduh. Dibandingkan gue masih gini-gini aja tuh. Ya setiap orang itu pasti punya ininya sendiri, tergantung Jalannya dari masing-masing ya. punya jalannya masing-masing. Kalau prinsip gue di awal ya, kalau ibaratnya gue lebih baik ngilangin masa-masa muda gue untuk karir gue, nanti di masa tua gue udah enak-enak ya, kayak anak muda jadi. Iya benar. Jadi tuanya menikmati hidup. Nah, itu dia. Sekarang Jadi, kita kerja keras. Jadi ya udahlah, sebagai anak muda kenapa enggak sih buat ngilangin masa muda juga nggak apa-apa gitu loh. Benar. Nanti pas kita udah tua, udah di umur 30 atas, 40 atau 50, kita udah tinggal santai-santai kayak anak muda. Ya kan? Gila, keren banget. Makin di sini makin bijak ya. Makin bijak, udah kayak awan aja. Iya, bijak kayak Mario Sepuh. Tapi kenapa sih lu memutuskan untuk ke Jogja gitu loh? Sedangkan di luar sana di Jakarta kan, kita kan pernah SMA bareng ya kan? Di SMA terkenal lah. Kenapa lu memutuskan untuk ke Jogja? Ada apa di Jogja? Memutuskan untuk ke Jogja ya, sebagai merantau lah ibaratnya. Merantau. Sebenarnya banyak hal sih. Yang pertama itu kalau lu tahu sendiri, gue pernah cerita ke lu nggak sih kalau gue tuh pernah mau daftar di PDN. Iya. Ya. Nah, gue dulu mau daftar di PDN, Institut Pemerintahan, dan itu ternyata gagal gue masuk. Gagal dan sempat frustasi juga sih sebenarnya, karena itu kan bingung mau kuliah di mana lagi ya. Udahlah, akhirnya sempat frustasi dan itu udah malas lagi nyari kuliahan. Udahlah nyantai-nyantai aja, udahlah di rumah aja, ngabisin duit aja lah ibaratnya. Masih di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Nah setelah itu mikir-mikir, ya udahlah, gue balik ke Jogja lah, ke Klaten gitu. Tadi rumah gue ada di Klaten juga, di Klaten gitu. Dan gue ingat, ayo udahlah, gue balik aja. Lagian ngapain juga gue di Jakarta, bosen gitu loh. Gue jujur pas gue salah satu hal yang utama itu ya karena itu gue gagal di PDN dan itu frustasi, dan kalau gue makin lama di Jakarta dan itu juga makin bosen. Jadi bingung gue mau kemana, dan kebetulan gue ingat kalau wah Jogja nih kota pelajar. Benar. Ya kan, berarti banyak anak-anak muda gitu. Apalagi ceweknya. Iya. Aduh, mantap. Nah, dari situ memikir untuk udahlah coba Jogja aja, dan akhirnya gue memutuskan untuk cari kuliah di Jogja. Dulu sempat daftar di Atma Jogja. Atma Jogja, daftar di ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi, dan tapi gagal juga. Dan itu sempat hampir frustasi lagi. Dan selang berapa waktu kemudian, dan temen nyaranin untuk kuliah di salah satu kampus di sini di Jogja, itu di Amikom. Nah akhirnya udahlah gue daftar di situ, mungkin udah jalannya kali ke situ ya kan. Dan kebetulan di Amikom nih dia jurusannya tuh ilmu komunikasi, tapi komunikasinya bagian media, perfilman dan foto, broadcast. Nah dari situ tuh kayak ngerasa wah ini kayaknya cocok nih yang ini, pas nih.
udahlah. Akhirnya masuk situ dan jalan-jalan sini, wah enak juga ternyata cocok. Apalagi lu tahu sendiri gue dulu di Iya, SMA iya. gimana. Kalau nggak kamera, Iya. paling udah itu aja kerjaan gue. Akhirnya udahlah memutuskan ke Jogja. Akhirnya udah gue sampai di sini sampai sekarang. Betah, Betah ya. Aduh. asik-asik di Jogja. Asik. Gak ngebosenin lah ibaratnya. Ketemu teman-teman baru juga ya di sini. Dari berbagai macam tempat. Iya, itu salah satunya dari ketemu teman-teman baru yang itu dari Sabang sampai Merauke yang karakternya beda-beda, mulai dari orang Sumatera yang kayak gini, orang Jawa kayak gini, Bener. orang Kalimantan kayak gini, orang Timur kayak gini. Wah, itu suatu apa ya, keunikan gitu, Yes. suatu keunikan. Unik ya. Aduh. Berarti lu udah apa ya? Betah banget ya di sini. Betah banget sih. Karena sempat pengen punya pemikiran untuk gue stay di sini, untuk pindah KTP dan stay di Jogja. KTP lu masih di Jakarta ya? KTP gue masih Jakarta. Entah gimana cara mindahinnya bingung. Mahal kayaknya. Oh ya, kita beralih pembicaraan nih. Lu kan barista nih. Kenapa lu bisa mau jadi barista? Apa Ya. nih? Kenapa gue mau jadi barista ya? Sebenarnya ini, gue udah suka ada di dunia kopi itu sebenarnya dari SMA. Dari SMA tuh gue udah suka ada maksudnya pengen tahu soal dunia kopi. Karena gue inget banget dulu, kalau itu pas SMA kelas 1 tuh, Yeah. inget banget pas kelas 1 itu gue pernah datang ke coffee shop, salah satu coffee shop di Jakarta. Nah itu deket rumah gue tuh, gue nyamperin di sana dan gue ngeliat baristanya tuh bikin kopi tuh kayak wah unik banget ya, Keren ya. kayaknya, apalagi terus pakai yang apa kettle besar yang wah itu pokoknya kayak wah keren juga ya, ini gimana sih caranya. Akhirnya dari situ gue mulai belajar otodidak pertamanya itu lewat YouTube. Keren. Tapi otodidak gue baru mulai setelah gue lulus SMA. SMA. Berarti Dan masih di Jakarta itu coba-coba. Iya masih di Jakarta dan kelebihnya di Jogja. Nah itu otodidak juga sebenarnya karena gue gabut juga mau ngapain ya Iya, kan. nggak ada kerjaan juga. Sedangkan selama ini gue belajar kopi, pengen tahu tentang kopi itu semua lewat YouTube, lewat Google. Ya udah baca-baca doang tapi nggak pernah nyentuh secara langsung gitu. Alat-alatnya. Alat-alatnya nggak pernah nyentuh secara langsung. Gue pikir kalau gabut banget ya, apalagi di Klaten gue belum punya teman dulu. Iya. Masih awal pindah dari Jakarta ke Jogja, gue belum ada teman sama sekali. Jadi datengin coffee shop A, B, C, D sampai Z. Nah dari situ belajar sama mereka. Berarti lu ini ya kayak apa namanya pergi ke kafe-kafe gitu ya, Ya. buat nyari-nyari ilmu lah. Ya, jadi pergi coffee shop, kafe-kafe itu untuk belajar lah sama mereka secara langsung gimana cara buatnya, gimana ininya dengan basic pegangan gue dari gue belajar di YouTube sama Google. Emang Mbak Google segalanya. Google segalanya ya, ada semuanya di situ. Aduh, yang tadinya nggak bisa jadi bisa ya kan itu. dari situ. Dari yang positif sampai negatif ada. Semua ada. Semuanya ada. Cuman pokoknya. kalau bisa yang positifnya aja, negatifnya jangan. Iya, benar. Aduh. Kalau bicara soal pengalaman, ini paling jago sih. Woi. Organisasi juga ya kan. Aduh. Semenjak di sini masih ikut organisasi toh? Masih sempat sih lulus SMA ikut sebuah komunitas sosial di pokoknya gue pindah ke Klaten itu. Itu masih ngikutin salah satu komunitas sosial. Itu namanya PAYK, Peduli Anak Yatim Klaten. Dan habis itu ngikut ICK, Info Cegatan Klaten. Habis itu ikut komunitas yang sekarang lagi jalan ini adalah di Merkit itu komunitas sosial juga. Dan habis itu ikut komunitas sosial yang lain, dan itu secara organisasi komunitas ya, organisasi sosial. Dan tapi kalau di kampus itu gue juga ada. Itu ikut himpunan juga, himpunan ilmu komunikasi, dan juga ikut di salah satu UKM olahraga ya pastilah. Iya. Basket selalu di hati. Nggak jauh-jauh. Sekali harus ada olahraganya. Iya, jangan cuma olahraga tangan doang ya, kayak bikin kopi. Harus olahraga yang beneran. Iya. Aduh. Keren banget lu. Ternyata bukan SMA doang lo organisasi.
bahkan sekarang organisasi di luar juga ikut tuh ya. Ya, karena gimana ya, Jar ya? Kalau dibilang organisasi event dulu tuh buatku udah kayak Makan sehari-hari ya. makan sehari-hari. Yang kalau nggak ketemu event masuk ke organisasi tuh kayak udah makanan sendiri. Iya. Jadi tapi banyak hal kita bisa belajar dari kita masuk organisasi, kita ikut event, ikut sebuah komunitas. Dari situ kita bisa belajar banyak hal, mulai dari karakter orang yang beda-beda, mulai dari gimana cara kita mecahin masalah. Wah, pokoknya masih banyak lagi dah, pasti lu tahu sendiri lah, karena lu juga ada di ini dong. Iya, kita pernah satu organisasi, pernah kesel bareng ya kan. Aduh, marah-marah. Iya. Terus di luarnya beda gitu. Iya. Jadi kita punya prinsip kalau di organisasi kita berantem, di luar kita jangan lah. Ya, profesional gitu loh. Kalau bisa ya di dalam organisasi ya kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kalau di luar marah ya udah. Ya udah. Ngapain lagi biasa sih? aja. Biasa aja. Ya. Ngapain juga sih bawa-bawa sampai keluar, baper banget Iya, ya. benar. Kalau kita yang organisasi biasa udah terbiasa dengan segala macam masalah gitu loh. Ngeliat orang berantem sedikit di organisasi kayak anjir ya kan. Nah, kayak apa? Iya. Apalagi kalau yang berantemnya itu sampai dibawa-bawa keluar. Iya, aduh. Kayak anak Isi kecil banget. Iya. Aduh, makanya teman-teman yang organisasi dewasa sedikit lah. Ini sindir apa gimana nih? Nyindir nih kayaknya nih. Aduh, sorry. Ini kayak ada sindiran apa iya, ada gimana? sindiran kayaknya. Oh, nih. Aduh. Yang pasti tetap apa ya? Tetap profesional sih kalau organisasi. Apalagi kita belajar tentang membagi waktu ya. Apalagi lu punya kerjaan lu banyak. Aduh. Harus pinter-pinter membagi waktu karena memang apa ya? Kita organisasi dari SMA memang tujuannya untuk melatih itu ya. Iya. Untuk melatih bagaimana melatih. memanage waktu. Gimana kita bisa belajar menghargai orang juga. Ya, tapi jujur sih dari SMA kita belajar organisasi kayak OSIS lah contoh simpelnya ya kan. Iya benar. Nah, dari situ tuh secara nggak langsung ya, kalau kitanya peka, kalau kitanya benar-benar disiplin dengan apa yang kita dapat di situ, itu kepake sampai kita kerja di luar, kayak ibaratnya kayak gue sekarang kerja jadi barista, itu semua kepake. Gue kerja di tempat kerja lain, kedisiplinan untuk kita bisa memanage waktu itu semua kepake. Terus kita bisa menghargai orang lain, bantu teman kita yang lagi susah, kita yang udah gak ada kesibukan, itu pakai semua ya. Pakai semua. Dan gue tuh baru sadar ya setelah di Jogja ini lah. Gue masuk ke event, organisasi dan segala macam gitu, gue kerja ya sama, semua sama. Sama. Cuman kalau di sini tuh kita dibayar biasa, apa istilahnya lah ya. Jadi lebih profesionalnya lebih dituntut di sini dibandingkan organisasi. Kalau OSIS kan kayak si kelasnya gitu ya. Kadang juga orang-orang ngapain sih organisasi OSIS kan kayak buang-buang waktu. Iya. Tapi sekarang semenjak kita kerja sama orang kita jadi tahu gitu, bahwa apa ya ternyata organisasi juga punya peran penting buat mendidik kita secara nggak langsung. Iya. Menarik banget sih ngomongin tentang organisasi kerjaan. Mungkin penutup dong buat teman-teman di luar sana yang masih berusaha di apa ya zona nyamannya. Karena kan gue tau banget dia tuh sangat suka tantangan. Sosok orang yang paling gue apa ya inspiratif lah Sintong nih buat soal tantangan. Buset. Lu bayangin aja dari Jakarta ke Jogja, gue pun kalau misalnya jadi Sintong belum tentu bisa. Aduh, gimana Tong? Buat teman-teman di luar sana. Buat teman-teman ya yang apalagi kalian masih SMA atau misalnya kalian masih berada di zona nyamannya kalian, kalau satu kata dari keluar aja. Karena gini, kalau kita terlalu nyaman di zona nyamannya kita dan kita nggak mau keluar dari zonanya kita karena kita udah ngerasa nyaman, kita tuh nggak akan tahu gitu loh. Maksudnya di luar sana ada zona yang lebih nyaman dari zona nyamannya kita. Gitu. Kayak memang gila, gitu kita keluar dari zona nyamannya kita, mungkin kita akan ngerasa nggak enak, akan ngerasa kayak nggak nyaman, kok kayak risih gitu misalkan. Tapi justru itulah tantangannya gitu loh, itulah tantangannya untuk kita dapet zona yang lebih nyaman daripada zona nyaman kita sekarang. Ya. Makanya kalau
gue ngeliat kayak anak-anak muda sekarang yang dia masih asik lah di zona nyamannya mereka, ibaratnya dia nggak mau keluar untuk mencari pengalaman, mengembangkan diri. Itu menurutku sangat disayangkan banget sih, jujur sangat disayangkan. Apalagi kita itu adalah bisa dibilang generasi bangsa gitu ya kan? Kalau mahasiswa nyebutnya agent of change. Agent of change. Agen perubahan lah. Agen perubahan. Gue bisa bilang kita nih generasi bangsa, kita apa tadi, agent of change ya kan, pokoknya agen perubahan. Kita yang apalagi kita udah masuk di zaman 4.0. Wah itu kita udah ada segala teknologi, udah ada ini, masa kita masih harus berada di zona nyaman? Menurut sekarang semua kita bisa dapatkan dengan mudah kalau kita pelajari. Dan untuk apalagi kalau kita keluar dari zona nyaman, kita harus ngerasa nggak aman. Ya kan? Karena gini, keluar dari zona nyaman belum tentu kita nggak aman. Tapi karena kita terlalu lama di zona nyaman, itu kita nggak aman. Benar. Itu. Makanya kenapa? Ya udahlah, gue keluar selalu lebih suka tantangan, karena menurut gue tantangan tuh bisa ngerubah berpikir orang, bisa ngerubah prinsip orang, dan bisa nentuin kayak gimana dia di masa depan. Oke, jangan nyaman mulu. Nyaman belum tentu sayang. Iya. Jangan terlalu nyaman lah. Nanti tiba-tiba ditinggalin kan sakit. Nah, nanti di ghosting nangis. Aduh. Terlalu nyaman bikin apa? Foto-foto bingung ngapusnya. Aduh. Udah ngomongin apa ini ya? Jadi itu pesan dari teman gua, terus Sintong. Aduh. Banyak banget ilmu yang bisa gua dapat dari dia. Dulu jadi waktu itu tuh pernah ya, Sintong ke Jakarta ngobrol-ngobrol. Terus gue pernah ngomong, gue janji kalau misalnya gue ke Jogja, gue ke kafenya. Jadi kafenya itu kafe apa? Kopi Hira namanya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ke Jogja pengen ketemu sama teman gue ini bisa langsung ke tempatnya di Jogja, di jalan apa? Ini kita ada di daerah Kabupaten Sleman, tempatnya di Condong Catur. Pokoknya deket banget sama Jogja Bay. Ya. Kalau misalkan yang pernah ke Jogja Bay pasti tahu lah Jogja Bay dulu. Nah, gue nggak tahu soalnya. Tempat berenang. Iya benar. Oke teman-teman, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa tadi apa pesan-pesan dari teman gue nih luar biasa ya kan, bisa membuat kita sadar bahwa kita juga butuh tantangan. Kita butuh juga keluar dari zona nyaman kita. Jangan hanya nyaman aja gitu loh di tempat zona nyaman kita, karena terkadang yang nyaman itu apa tadi kata lu? Yang nyaman itu belum tentu aman. Iya, yang nyaman itu belum tentu aman. Yang udah lama belum tentu lanjut. Ya, pokoknya gitu lah ya. Jadi mana ya? Aduh, pusing gua. Oke teman-teman, thank you. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua dan juga subscribe. Nah, jangan lupa juga kalau misal pengen tahu Kopi Hira kayak gimana, ada akun Instagramnya apa namanya? Akun Instagramnya tuh Kopi Hira. Nanti mungkin gue taruh di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you Tong. Oke, siap. Makasih banyak udah main jauh-jauh dari Jogja. Jauh dari Jakarta. Dari Jakarta maksudnya. Gue juga terima kasih buat semua wejangan. Walaupun kita seangkatan tapi terlihat lebih bernyawa lah kan. Lebih profesional lah. Gue apa tuh? Oke. Siap. Ya udahlah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.